Kita mengambil tema tentang remaja divaksin COVID-19 siapa takut. Bersama saya sudah hadir narasumber Dr. Dedi Eka, spesialis anak Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Davi. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan yang keberapa ya dok ya? Udah sekian kali. Kesekian kalinya gitu ya. Tapi tumben nih pagi hari ini kita matching nih seragamnya nih. Sudah bisa diterima di Extra FM sambilan. Baik, Isra Wanesma, selamat pulang. Lebih 1 jam ke depan nih kita akan berbincang tentang vaksinasi terhadap remaja ya, yang dimana pemerintah sudah mengizinkan atau membolehkan vaksinasi terhadap remaja yang dimana sebelumnya belum dibolehkan gitu kan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang COVID-19 ini tentunya. Sejak Juli ya pemerintah sudah menargetkan nih untuk anak-anak remaja usia antara 12 ya hingga 17 tahun untuk bisa divaksin COVID-19. Kenapa? Karena memang seiring berjalannya waktu kasus-kasus COVID juga menimpa anak-anak. Nah, bagaimana perkembangannya? Kenapa nih perlu diberikan vaksin COVID terhadap anak remaja ya? Dan juga nanti kita akan coba ajak Isra Wanesma di rumah untuk bergabung di layanan interaktif kita di 0811681048, juga layanan WhatsApp-nya di nomor yang sama tentunya. Nah, mengapa nih dok perlu diberikan vaksin COVID pada usia remaja ya? Iya, terima kasih Bung Davi. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya nih alhamdulillah kasus corona ini sudah mulai menurun ya trennya di dunia maupun di Indonesia. Itu mungkin sudah sampai 600 kasus per hari kalau di Indonesia, tapi hari ini 1000 kasus katanya kalau lihat di COVID trend. Kalau di dunia juga turun. Jadi mungkin ini salah satunya mungkin pertama mungkin kita sudah semakin terbiasa dengan protokol kesehatan. Yang kedua mungkin vaksinasi sedang berjalan. Jadi alhamdulillah kok saya pikir dampaknya sudah mulai nampak gitu ya. Di rumah sakit kita pun sudah jarang yang dirawat, walaupun masih ada, tapi sudah tidak seperti dulu ya. Kemarin itu sekitar 2 atau 3 bulan lalu itu hampir tuh rawatan isolasi kita penuh terus sama pasien COVID, bahkan sampai dirujuk. Sekarang alhamdulillah sudah turun. Jadi ini mungkin alhamdulillah ya, mungkin ini salah satu dari efek vaksinasi dan perubahan kesadaran kita lah terhadap protokol kesehatan itu meningkat mungkin, atau sudah mulai terbiasa gitu. Sudah mulai bisa hidup berdampingan ya dok dengan COVID-19 ini dok. Ya, untuk di anak sendiri ini kalau kita dari data provinsi ya, bisa di seluruh Aceh itu kasus anak bisa sampai 913 ya. Kemudian untuk yang terbanyak itu adalah kasus antara 5 sampai 18 tahun itu 334. Jadi memang target populasi pemerintah itu memang cocok ya, karena yang kasus anak paling banyak itu adalah di antara rentang 12 sampai 17 tahun. Kalau di Aceh Singkil sendiri ini kita sudah per tanggal 8 Oktober ya. Ini sudah 76 kasus. 76 kasus itu terdiri dari 63 kasus anak konfirmasi PCR ya. 13 anak itu probable dan kasus paling banyak memang di populasi 5 sampai 18 tahun ya. Di Aceh Singkil itu kita ada 63 kasus ya, terdiri dari 56 kasus konfirmasi sama 7 kasus probable. Nah, jadi memang kenapa vaksinnya di umur sekian, karena ya ini populasi anak yang paling banyak di sini. Tapi mungkin ke depan ya mungkin lagi diteliti ya. Mungkin bisa diberikan nanti di bawah umur 12 tahun ya vaksin COVID ini. Itu Bang Davi perkembangannya. Oke, baik ya. Kita tahu nih ya, pemerintah mulai bulan Juli kemarin sudah memberikan lampu hijau kepada anak remaja untuk divaksin ya. Kalau kita melihat tren kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil ya, itu artinya banyak juga dok ya menimpa anak ini ya. Iya benar, banyak. Jadi kasus anak itu kalau dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia itu 0,5% dari total kasus ya rata-rata. Itu per tanggal 23 Agustus ya, 23 Agustus 2021 itu kita proporsi anak tuh kasusnya 0,5% di rentang umur 6 sampai 18 tahun. Jadi kasusnya. Jadi kalau kita punya kasus
1000 berarti ya kita 0,5%-nya gitulah kalau untuk kasus anak. Tapi ada kasus kematian anak, Dok? Nah, kasus kematian anak itu sampai sekarang belum dilaporkan di Aceh. Kalau di Aceh belum dilaporkan ya. Saya pikir itu. Di Aceh Singkil juga belum ada khususnya. Tapi untuk Insya Allah tidak ada lah. Gitu. Jangan sampai gitu ya, Dok. Jangan sampai lah, Insya Allah tidak ada. Jadi bisa nggak kasusnya jadi berat? Bisa. Jadi di anak itu ada namanya MIS-C ya, Multisystem Inflammatory Syndrome of Children. Jadi ini adalah jenis COVID yang dampaknya menjadi lebih berat. Satu lagi ARDS ya, ini seperti dewasa, Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi 2 tipe ini, MIS-C atau ARDS, ini yang tipe terberat dari infeksi COVID pada populasi anak. Nah, gejalanya sama kayak demam denggi nih. Jadi kan sekarang kita lagi overlapping nih sama infeksi demam berdarah kan. Iya. Jadi kita harus lebih waspada ya. Jangan yang kita anggap itu demam berdarah bisa saja itu COVID. Gitu, Bang Davi. Dok, tadi kan dokter sebutkan beberapa kasus. Itu usianya rentang 12 hingga 17. Nah, di bawah itu bagaimana, Dok? Oke, ada juga. Kalau kita buka datanya ya, per 8 Agustus yang terakhir, kita insya Allah setiap minggu kita ada laporan ke provinsi untuk populasi anak. Kalau untuk 0 sampai usia 1 bulan, itu kita punya 1 kasus probable ya. Kalau antara umur 1 bulan sampai 1 tahun, kita punya 4 kasus ya, 3 kasus confirm PCR sama 1 kasus probable. Rentang usia 1 sampai 5 tahun kita punya 8 kasus ya, terdiri dari 4 kasus confirm, 4 kasus probable. Jadi yang terbanyak itu ya di usia 5 sampai 18 tahun ya. 56 kasus confirm PCR sama 7 kasus probable. Jadi 63 kasus untuk kasus ini. Jadi di populasi ini vaksinasi harus banyak nih Bang Davi. Ini harus cakupannya harus luas ya ini. Karena memang di sini yang populasi anak paling banyak gitu. Apalagi ini hubungannya dengan pembelajaran tatap muka, Dok ya. Nah, udah dibuka lagi sekolah kan. Ya, itulah. Jadi memang harus kita kejar ya. Ya gimana ya? Vaksinasi ini kan bentuk ikhtiar kita ya. Gimana kita kalau bisa secepat-cepatnya kita turunkan angka infeksi COVID. Walaupun vaksinasi ini tidak bisa mencegah kita terkena COVID ya. Tapi dia bisa mencegah kita mendapatkan infeksi COVID yang parah, itu dia. Jadi vaksin masih bisa terkena COVID nggak? Bisa, tapi kalau kena dia tidak parah gitu. Anak-anak kan ada juga mereka yang punya riwayat sakit, Dok. Nggak cuma orang tua aja. Nah, bagaimana ketika si anak ini memiliki sebuah riwayat penyakit ya, kemudian divaksin begitu, apakah memang dibolehkan atau bagaimana kira-kira? Iya, nah inilah nih. Jadi banyak sekarang yang meminta surat ini ya, ibu-ibu mungkin ketakutan anaknya. Jadi datang ke dokter anak untuk minta surat penolakan vaksin ya. Itu yang mengeluarkan dokter anak tuh, Dok ya? Banyak jika masuk kriteria ya. Jika masuk kriteria ya. Contohnya misalnya kanker darah ya. Kanker darah itu dapat obat namanya imunosupresan atau kemoterapi itu dalam jangka waktu lama. Nah, itu tidak divaksin anaknya. Atau anak dengan imunodefisiensi primer kita bilang, anak itu apa ya? Ciri-cirinya anaknya sering sakit. Paling sering sakit telinga bolak-balik, tapi parah ya, bukan telinga tapi bisa main-main nih. Dia infeksi telinga tapi demamnya tinggi sampai kadang-kadang sampai nggak sadar. Bisa berulang setahun bisa sampai 3 kali ya. Atau infeksi sinusitis yang parah ya. Itu yang parah tuh artinya dia nggak bisa main-main ya. Ada juga infeksi yang dia kena infeksi sinus tapi bisa main-main nih, itu bukan infeksi parah. Jadi dia episodenya bisa 2-3 kali setahun. Terus kadang-kadang badannya jamuran gitu ya. Terus kadang-kadang anaknya gagal tumbuh. Nah, itu yang seperti ini ciri-ciri anak imunodefisiensi primer ini juga nggak boleh divaksin. Kalau ragu harus konsultasi ke dokter dulu ini. Apakah anak misalnya minta maaf ya, misalnya di sini kan banyak juga kasus otitis media ya telinganya bernanah itu ya, otitis media namanya. Jangan-jangan saya ini imunodefisiensi primer ya, belum tentu, dicek dulu ke dokter. Kalau misalnya anaknya gemuk ya, anaknya aktif tapi walaupun telinganya berair tapi bisa main-main ya, belum tentu dia imunodefisiensi primer. Nah, jadi yang sudah dipastikan tidak boleh itu pertama anak kanker darah ya. Yang mendapatkan kemoterapi jangka waktu lama, terus ya anak dengan sangkaan imunodefisiensi primer. Atau anak sedang dalam serangan, contohnya dia asma. Asma ini bukan kontraindikasi vaksin, ya.
dia boleh vaksin kecuali saat dia serangan. Misalnya dia lagi sesak, lagi bengek, lagi dirawat inap di rumah sakit atau lagi dalam pengobatan dokter. Nah, ini kita tunda, bukan tidak boleh tapi kita tunda dia pemberian vaksinnya. Begitu juga misalnya apa? Anak-anak misalnya anak hemofilia. Hemofilia itu adalah anak-anak yang dengan kelainan darah. Kita ada beberapa kita rawat di sini. Dia mudah sekali berdarah, mudah mimisan, mudah lebam-lebam ya. Nah, anak-anak seperti ini juga tidak dilarang vaksin. Dia bisa divaksin tapi dengan protokol khusus karena pada saat divaksin mungkin yang ditakutkan bukan kipi dari vaksin coronanya, tapi mungkin karena efek perdarahan karena jarumnya. Jadi mungkin protokolnya khusus, mungkin diberi sebelum disuntikan itu dikompres pakai es dulu ya, kemudian disuntikan. Ya memang kalau pasien-pasien hemofili ini sebaiknya kita harus dapat surat keterangan dari ahli hemato-onkologi anak dulu. Tapi dia memang bukan kontraindikasi mutlak pemberian vaksin corona pada anak. Begitu juga misalnya pasien ITP, ada namanya ITP itu dia pasiennya suka lebam-lebam, biru-biru, kata orang dicubit setan lah. Bolak-balik biru-biru aja anaknya, ya kan? Nah, ini juga kalau dia bisa, dia kan orang-orang ITP itu biasanya anaknya kita kasih steroid. Steroid itu dia kan istilah medisnya imunosupresan. Imunosupresan itu artinya dia menekan sistem imun. Jadi kalau kita berikan vaksinnya jadi nggak berguna, itu gunanya apa ya sebenarnya. Diberikan imunosupresan, kita kasih vaksin. Jadi vaksinnya nggak ada gunanya, tertekan sama obat itu. Jadi pasien-pasien yang mendapat obat-obat imunosupresan ini setelah 6 bulan itu bisa diberikan vaksin. Jadi suratnya surat penundaan, bukan surat kontraindikasi ya. Ada sebenarnya satu pasien yang saya jumpai di Aceh Singkil yang saya sangkakan imunodefisiensi primer. Jadi itu memang saya kasih surat tidak bisa vaksin namanya. Tidak bisa divaksin. Karena emang gejalanya ada ya. Kita takutkan kalau misalnya kita berikan vaksin malah karena imunnya sudah imunnya nggak normal ya, nanti takutnya jadi malah sakit vaksin sakit COVID malah jadi. Tapi kalau yang lain insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Kejang, epilepsi juga bisa, bukan kontraindikasi vaksin ya. Tetap bisa asal dia nggak lagi kejang ya. Intinya dalam 1 minggu sebelum misalnya kita nih vaksin hari ini nih, kita tarik 1 minggu ke belakang, kalau dia nggak ada gejala, misalnya tidak ada sesak pada penderita asma, tidak ada kejang pada penderita epilepsi, itu bisa vaksin. Nah, jadi nggak usah terlalu ketakutan gitu. Ya insya Allah aman gitu Bung Davi. Ya baik, karena begini dok, vaksin anak-anak remaja ini kan kebanyakan tuh di sekolah. Terkadang anak ini juga tidak mengetahui nih dia mungkin lupa atau takut sama guru, jadi dia nggak ngungkapin deh dia punya riwayat asma dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti dia divaksin ya tiba-tiba muncullah gejala tersebut, jadi timbullah kekhawatiran orang tua. Jadi apa nih langkah yang seharusnya dilakukan baik itu untuk siswanya, orang tuanya, dan sekolahnya khususnya nih dok? Iya, ini memang harus. Jadi ternyata tata laksana vaksin ini memang harus holistik ya, nggak bisa tenaga medis aja ternyata. Nah, jadi perlu kerjasama, misalnya guru kan yang dekat dengan anak ya. Mungkin guru bisa aja mengambil keputusan, ini kok kayaknya kamu nih kok nggak sehat ya misalnya. Sebelum kita vaksin kamu coba konsul ke dokter dulu. Nah itu saya pikir itu haknya guru, saya pikir. Karena selain orang tua yang dekat sama anak itu ya guru. Nah jadi mungkin disitulah ada mungkin peran profesi lain ya dalam supaya cakupan imunisasi kita ini bagus gitu. Ya kita semua terbuka di rumah sakit untuk diskusi vaksin, kita terbuka. Mungkin ya harusnya saya usulkan ada call center vaksin ya. Call center vaksin Aceh Singkil ya, WhatsApp. Iya benar tuh. Nah, itu mungkin usulan pemerintah lah untuk pemerintah. Oke, baik. Mungkin besok dibuat itu. Iya, soalnya kan banyak juga kekhawatiran orang tua khususnya begitu ya. Di samping mungkin orang tuanya aja belum divaksin, ini anak saya sudah mau vaksin aja gitu kan. Memang sih sekarang kan vaksin ini lambat laun jadi syarat administrasi juga untuk anak-anak sekolah kan begitu dok kan? Bener. Jadi memang pemerintah serius sekali. Jadi ya gimana ya? Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa terbang tanpa sertifikat vaksin segala macam. Kita nggak bisa lanjutkan sekolah tanpa sertifikat vaksin. Ya gimana? Ini berlaku semua di dunia sebenarnya. Jadi gini.
Kalau saya baca dari artikel WHO terakhir, ini bukan menakut-nakuti, tapi kita harus bersiap-siap. COVID ini bakal lama. COVID ini bakal lama karena ini infeksi virus. Virus itu sifat jeleknya adalah yang kita benci, dia suka bermutasi. Dan bermutasi itu muncul ketika ada angka infeksi. Jadi kalau angka infeksi tinggi, maka angka mutasi virusnya tinggi. Nah, sekarang sudah ada varian macam-macam nih. Dulu kan cuma alpha beta, sekarang sudah ada delta, muncul lagi mu, muncul lagi lambda. Sekarang yang lambda yang terakhir. Jadi ya memang ada varian of interest, ada varian apa gitu. Jadi memangnya sama seperti influenza. Jadi COVID ini namanya dia virus, dia bisa bermutasi. Kita juga walaupun turun tetap harus waspada gitu ya, karena bisa aja nanti ada gelombang ketiga. Seperti inilah kayak delta di India ya kan. Di India itu kan muncul setelah kasus mereka turun, terus ada upacara keagamaan, terus muncullah varian delta baru kan, karena angka infeksinya tinggi, muncul varian baru. Di Indonesia juga gitu, kalau kita perhatikan pada saat lebaran Idul Fitri, delta itu setelah Idul Fitri, jadi masih ada yang bandel kita pulang-pulang kampung ya kan, infeksi tinggi, muncul delta. Nah ini sekarang yang sudah jadi concern WHO ada namanya varian lambda. Lambda ini di Filipina sudah positif, Filipina ya. Jadi Indonesia belum, semoga nggak sampai ke sini lah. Nah inilah. Jadi kita gini, mungkin yang saya bisa bagi juga, kita harus bersiap memakai protokol kesehatan ini dalam waktu lama. Harus sudah jadi kebiasaan, ya kan? Karena COVID ini belum tentu, kita belum tahu sampai kapan. Dan mungkin keputusan yang paling benar itu adalah Singapura ya, mereka sudah siap hidup berdampingan dengan COVID. Ya kita harus gitu juga. Ya. Jadi Dok, kalau ngomongin soal varian-varian tadi, apakah sudah ditemukan di Kabupaten Aceh Singkil? Belum. Itu bukan kompetensi saya ya, tapi nggak ada salahnya karena ini era zaman digital, kita jangan terlalu sering baca media sosial yang belum tahu kita itu kebenarannya. Tapi bukalah portal-portal yang kontennya bagus kayak WHO atau CDC, itu kan dunia kan sudah terbuka semua sekarang. Jadi kita bisa lihat informasi itu per hari itu apa aja yang berubah tuh kita sudah tahu. Jadi sebaiknya jangan kita langsung baca media sosial langsung kita iyakan. Nah ini penyakit kita nih kan. Harusnya kita kritisi nih sumbernya dari mana, kontennya benar atau enggak, masuk akal enggak. Nah ini yang kita harus perbaiki sama-sama lah ya. Era digital ini sebenarnya informasi itu sudah bisa kita akses kapanpun, dimanapun. Dan tinggal kita mau percaya yang mana gitu ya. Jangan dari media sosial lah, kalau bisa dari konten yang bagus gitu ya, konten yang bonafit gitu ya. Tapi kecenderungan masyarakat ketika melihat berita-berita yang katakanlah sumbernya tidak tahu dari mana, kemudian sepertinya itu hoax, dan masyarakat mudah saja percaya. Iya, karena itulah penyakit kita sama-sama ya. Jadi budaya literasi kita yang kurang. Jadi mungkin mulai dari anak-anak lah kita harus membiasakan mereka membaca buku, misalnya itu kan sederhana kan, membaca buku itu kan membentuk budaya untuk anak kita ke depan. Ya supaya dia nggak mudah menerima informasi yang tidak benar gitu. Terutama apalagi tentang COVID ya. COVID ini banyak sekali bisa di roasting istilahnya. Beritanya panas bisa di roasting. Jadi kita cari sumber berita yang bagus dan baik lah gitu. Oke, Dok, kalau ngomongin soal jenis vaksin nih yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk anak atau remaja nih. Jadi kita ini mungkin sampai hari ini yang saya tahu itu ada dua ya. Satu Coronavac ya, Coronavac itu dari Sinovac. Satu lagi Comirnaty itu dari Pfizer. Coronavac sama. Jadi gini, kalau yang mana yang lebih bagus? Iya betul. Iya, dua-duanya bagus. Tapi kalau dari lampiran IDAI itu Sinovac pun sudah melewati fase 1 ya. Di fase 1 dan 2 itu level evidence-nya itu kekuatan penelitiannya juga termasuk yang tinggi ya. Artinya Sinovac ini sudah diujikan pada populasi anak yang banyak ya kan, banyak sekali gitu, banyak sekali, bukan banyak aja, dan terbukti efektif. Nah itu, jadi kalau Pfizer Comirnaty ini simpannya mungkin lebih ribet ya. Pfizernya lebih ribet penyimpanannya karena dia nggak tahan lama, kemudian
disimpan harus dalam bentuk beku ya, harus dicairkan dulu gitu, lebih ribet. Yang dikhawatirkan mungkin dari pemimpin kita ini ada, kalau vaksin itu ada nama istilahnya cold chain, rantai dingin. Rantai dingin ini adalah proses transportasi dari vaksin itu diterima sampai ke kita. Nah takutnya kalau vaksin Comirnaty ini punya risiko rantai dinginnya rusak karena kita panas gitu. Tapi Sinovac itu lebih tahan, dia di antara -2 sampai -8 itu masih bisa dipakai. Jadi bisa pilih. Kalau kita sekarang kita pakai Sinovac ya. Saya pun sudah divaksin Sinovac 2 kali, 1 kali Moderna. Saya sudah 3 kali vaksin ya, kami di rumah sakit rata-rata sudah 3 kali. Ya untuk anak yang IDAI approve itu, yang Ikatan Dokter Anak Indonesia itu adalah Comirnaty dari Pfizer boleh, Coronavac dari Sinovac itu boleh gitu. Dua-duanya bagus dan baik. Kemudian ada nggak efeknya dok kalau dari itu sama anaknya ini? Benar. Namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke, KIPI. KIPI yang paling berat itu adalah anafilaksis ya, shock anafilaksis. Jadi bukan untuk vaksin corona aja, jadi semua vaksin pun beresiko anafilaksis. Termasuk vaksin yang kita berikan di saat posyandu yang sudah kita biasa itu, DPT, BCG, hepatitis B, polio, semua punya efek anafilaksis. Nah, anafilaksis ini alhamdulillah tenaga kesehatan kita sudah dibekali oleh skill untuk tata laksana anafilaksis ya. Jadi orang yang ditunjuk sebagai tim vaksinator, dia sudah wajib bisa tata laksana anafilaksis. Kalau enggak dia nggak mungkin ditunjuk. Nah gitu ya. Terus kemudian KIPI yang lain itu bisa perdarahan ya, koagulopati ya. Koagulopati itu istilahnya faktor pembekuan darahnya akan terganggu sesaat pada pemberian vaksin, tapi nggak banyak kasusnya. Biasanya gusinya berdarah ya, mimisan, tapi nggak banyak kasusnya ya. Itu juga bisa dilaporkan sebagai KIPI. Kemudian miokarditis ya, miokarditis ini adalah radang pada otot jantung. Dia keluhannya pada saat vaksin tuh tiba-tiba dadanya sesak ya, sesak hebat. Terus pada saat diperiksa EKG-nya nggak normal. Diperiksa enzim jantungnya juga nggak normal ya. Nah ini juga bisa terjadi, tapi juga kasusnya nggak banyak ya. Kita sendiri baik koagulopati, miokarditis, sama anafilaksis, insya Allah di Aceh Singkil belum ada laporannya. Di Aceh pun saya pikir juga belum ada laporannya. Kemudian yang paling sering nih pingsan ya, panik. Nah ini paling sering nih, namanya reaksi vasovagal kalau kita bilang. Dia seperti anafilaksis, kayak gitulah anafilaksis. Begitu disuntikkan, wah menjerit, habis itu pingsan dia. Tapi kalau anafilaksis biasanya kita ukur tekanan darahnya turun sekali ya, namanya shock. Jadi sistem pembuluh darahnya gagal memompakan jantung kalau anafilaksis. Tapi kalau vasovagal enggak, diperiksa tensinya bagus, nafasnya dia pingsan aja gitu kan, dia dikasih teh manis dia sembuh lagi. Nah itu mungkin karena reaksi panik aja ya, dan ini mungkin yang paling banyak, mungkin untuk remaja ini yang paling banyak. Ya itu aja Bang Davi saya pikir. Oke, baik. Ini yang sering jadi khawatiran masyarakat, terusnya orang tua begitu ya. Katakanlah ini habis divaksin nanti ada yang demam, badannya panas gitu dok ya. Jadi khawatir ini bukannya makin sehat gitu. Ya itu yang paling banyak. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah yang paling berat. Nah KIPI yang paling berat kan harus kita waspada. Itu yang saya bilang tadi, itu yang paling berat. Yang paling banyak ya nyeri pada tempat suntikan, demam ya palingnya berlahan 1-2 hari aja demamnya, bengkak, kemerahan, ya sakit kepala, yaitu ya proses perkenalan imunitas kita terhadap virus corona. Jadi kan di pertemuan kita tahun lalu dengan Dokter Riki, dengan Dokter Riki kan kita sudah tahu tuh pada saat vaksinnya disuntikan akan menimbulkan reaksi imunologis dari tubuh kita. Artinya tubuh kita memproses data, memproses bahan yang masuk ini, dan itu digunakan untuk pembentukan antibodi yang digunakan untuk melawan virus corona jika nanti kita terinfeksi. Gitu Bang Davi. Oke, baik. Untuk reaksinya dari masing-masing ini kan beda-beda vaksinnya dok. Kalau dokter ini udah Sinovac udah merasakan reaksinya, Moderna juga udah merasakan reaksinya. Ini sama nggak dok? Oh iya, ini pengalaman pribadi ya. Saya nggak bisa. Jadi ini subjektif bukan objektif ya kan. Kalau saya
Waktu suntik Sinovac nggak apa-apa. Sinovac itu malah nggak ada sama sekali, ya paling pegal dikit lah. Iya, iya. Tapi kalau Moderna ya terasa saya. Itulah bisa demam, sakit kepala ya. Kita memang karena kami sangat berisiko, kerja kami di rumah sakit, mungkin kami didahulukan untuk vaksin yang ketiga ya, Moderna, karena ya bolak-balik kan kami silih berganti kena COVID di rumah sakit itu, gantian, kadang ini gantian. Jadi ya mungkin kebijakan pemerintah adalah mendahulukan kami yang kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas itu dapat vaksin yang ketiga gitu. Jadi ada apa ya? Sudah merasakan 2 jenis vaksin gitu lah. Iya, betul Dok ya. Karena ini masyarakat kan cuma satu vaksin nih. Gitulah. Oke, baik. COVID ini bisa menimpa siapa saja, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua begitu ya. Dan beberapa saat yang lalu bagi penyintas COVID itu yang sudah pernah kena gitu ya kan, itu dibolehkan nggak divaksin begitu Dok ya. Tapi muncul nih surat edaran dari Kementerian Kesehatan di mana mereka yang sudah pernah terkena COVID bisa divaksin. Nah ini mohon penjelasannya sedikit Dok. Oh ya gini, jadi dasarnya dulu. Iya. Dasarnya kita memberikan vaksin itu adalah untuk meningkatkan titer antibodi, ya kan? Kita istilahnya namanya geometric mean titer, kita bilangnya GMT, meningkatkan GMT gitu ya. Nah, kalau orang terinfeksi alamiah, maka antibodinya sudah terbentuk, ya kan? Sudah terbentuk. Nah, alasan mengapa tidak boleh diberikan vaksin pada saat orang yang terkena infeksi alamiah adalah pada saat divaksin kan tujuannya untuk meningkatkan antibodi. Sedangkan pada saat terkena infeksi alamiah antibodinya sudah naik. Jadi nggak perlu divaksin, kan gitu kan? Karena gini, tujuan kita memberikan vaksin adalah untuk meningkatkan titer antibodi, ya kan? Sedangkan orang yang terkena penyintas, dia antibodinya terbentuk secara alamiah. Jadi pada saat itu tidak perlu diberikan vaksin. Namun titer antibodi ini turun seiring waktu. Nah, dia akan turun seiring waktu. Nah ini tentu mengapa 1 bulan, mengapa 3 bulan? Ini mungkin sudah diteliti ya. Ternyata mungkin peneliti itu memberikan keputusan jika setelah 1 bulan atau setelah 3 bulan itu titernya turun dan itu bisa divaksin kembali. Mungkin ya amannya kalau nggak ini yang terakhir itu 3 bulan ya, 3 bulan atau 1 bulan ya. Tapi kalau di WHO sebenarnya bisa. Kalau dari kita bicara Indonesia ya. Kalau Indonesia terakhir kali itu 3 bulan. Terus katanya berubah jadi 1 bulan, ya kan? Betul. Kalau dibaca interim WHO itu dia bisa langsung, penyintas bisa langsung vaksin COVID. Nah, tapi gini, tujuannya adalah kita meningkatkan titer antibodi, ya kan, terhadap corona, yang mana titer ini turun seiring waktu. Nah, baik dia divaksin maupun dia yang penyintas itu pasti titernya pasti turun. Makanya kalau yang divaksin dia perlu vaksin dosis kedua ya. Bahkan nanti perlu booster mungkin. Booster itu artinya mungkin yang dosis ketiga. Nah, itu booster ya. Artinya kita menjaga titer antibodinya tetap di atas ambang infeksi. Jadi kalau antibodinya tinggi, kita terkena COVID, maka yang terjadi adalah tidak bergejala atau tidak terinfeksi sama sekali gitu. Gitu. Jadi itu alasannya mungkin kenapa ditunda. Oke, baik ya. Jadi nggak ada alasan nih ya. Karena titernya pasti turun juga nanti. Nah, begitu titernya turun, dia kena infeksi, gitu. Bisa kena infeksi berat lagi. Dan kemudian ini Dok, untuk vaksin ini berarti antara orang tua dengan anak-anak jenis vaksinnya sama Dok ya. Kemudian takarannya apakah sama juga? Sama. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Untuk anak 12 sampai 17 tahun sama. Oke, baik. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Erwin ini Pak. Pak Erwin. Di mana Pak Erwin? Di Singkil. Di Singkil ya. Oke, pertanyaannya silakan Pak. Jadi saya ingin bertanya nih kan, saya sendiri juga udah melakukan vaksinasi gitu Pak ya. Pertama dengan tahap kedua gitu. Tapi
masalah vaksinasi untuk anak remaja ini, mohon coba Bapak jelaskan gitu kan. Nggak bisa itu terjadi Pak. Berarti efek samping vaksin kedua ini lebih bahaya gitu Pak untuk anak remaja gitu. Karena saya lihat tentang siswa SMA yang dikumpul itu kemarin, itu mimisan gitu. Oh iya. Baik. Dan bahkan mimisannya itu nggak dari hidung aja gitu Pak, dari mulut juga keluar darah gitu Pak. Oke Pak. Iya. Kan kita ya. Udah itu aja Pak. Kita aja. Oke, terima kasih Pak Erwin di Singkil. Kebetulan memang dari Singkil Pak. Iya. Pak dokter kemarin ada kejadian nih. Iya, pas itu ya. Iya. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, Iya. KIPI bisa terjadi koagulopati atau trombositopenia ya. Jadi bisa perdarahan pada hidung, bahkan lebam-lebam ya. Nah, ini sudah saya konfirmasi dengan dokternya di Singkil Utara. Iya. Mungkin nggak KIPI, mungkin saja bisa. Tapi bisa juga epistaxis biasa, namanya epistaxis. Jadi gini, ini kejadian mimisan ini, Iya. divaksin maupun tidak divaksin itu kita punya risiko yang sama gitu. Ya, jadi divaksin maupun tidak divaksin kita bisa kena mimisan juga. Nah, tapi kita amati kalau yang KIPI setelah dia mimisan kita harus cek tuh pembukuan darah sama trombositnya. Ini pasien ini sudah ditangani Dr. Adit spesialis THT ya di rumah sakit. Ini sudah di screening, jadi mungkin tidak ada tanda-tanda koagulopati, tidak ada tanda-tanda trombositopenia walaupun dia mimisan. Iya. Berarti ini belum kita bisa masukkan dalam KIPI. Nah, jadi kalau misalnya dia mimisan, nah mimisan itu ada pembuluh darah di hidung namanya plexus Kieselbach ya, pembuluh darah di hidung itu bisa pecah karena misalnya hidungnya kering, udara terlalu panas ya, itu bisa pecah. Nah, apakah semua mimisan itu trombositopenia atau koagulopati? Belum tentu. Nah, jadi yang kasus kemarin tentu sudah di screening untuk koagulopatinya, kita cek faktor-faktor pembekuan darah yang bisa kita lakukan di rumah sakit, itu hasilnya normal. Terus trombositnya juga normal. Jadi ini bukan KIPI gitu. Jadi ini mimisan epistaxis anterior namanya ya, mimisan seperti biasa lah, kita punya resiko yang sama kena mimisan ya. Ya memang kemarin sempat viral nih dok ya, video soal anak habis divaksin ya, itu tepatnya di Desa Pemuka dok, dia divaksin di sekolahnya memang ya, keluar darah dari hidung dan mulutnya. Jadi memang video itu kan namanya tadi masyarakat nih dok. Betul. Asal lihat aja ini katanya habis divaksin keluar darah ini dan lain sebagainya. Jadi timbullah stigma di masyarakat, wah ini bahaya nih. Betul. Jadi tetap walaupun seperti ini kan saya yakin Dinas Kesehatan tetap mencatat kalaulah memang karena vaksin ya pasti kita tunggu aja kasus-kasus berikutnya pasti muncul. Begitu ya. Jadi kalau misalnya karena vaksin coronanya kita tunggu aja pasti kasus yang sama itu muncul, yang semoga kita harapkan tidak ya. Jadi yang saya bilang tadi ini sudah di screening, ini namanya epistaxis anterior biasa, tidak koagulopati. Kalau koagulopati itu kerusakan sel-sel hasil faktor-faktor pembukuan darahnya nggak normal gitu. Ini tentunya sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya normal, dan trombositopenia juga mungkin tidak dijumpai ya, tidak ada. Jadi ini ya mungkin ya pecahnya pembuluh darah plexus di Kieselbach di hidung saja yang menyebabkan ininya. Dan itu bisa saja terjadi baik itu habis disuntik dosis pertama maupun kedua, karena kasus ini si anak itu habis dosis kedua disuntikan dok. Benar. Jadi itu bisa KIPI itu bisa terjadi di dosis pertama maupun dosis kedua. Jadi nggak nunggu dosis kedua. Jadi kalau memang ada KIPI, dosis pertama dia juga bisa terjadi KIPI. Tapi tetap kita catat KIPI dan tidak KIPI ya, kita tetap catat ya, karena kita harus awasi juga yang kita berikan ke masyarakat ya. Dan kalau kita masih ngomongin soal kasus itu dok, jadi orang tuanya, pihak keluarga itu kemarin sempat dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, jadi dia mau diobatkan kampung katanya dok. Nah ini yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada sebuah ketakutan nanti malah makin parah nih dibawa ke rumah sakit begitu. Jadi udahlah diobatin kampung. Jadi lebih percaya sama obat kampung tadi. Ya, itulah. Jadi sekarang zaman sudah berubah, kita harus maju ya. Sudah zaman digital, informasi terbuka, bisa kita akses 24 jam ya.
Maka mungkin kita ajarkan anak-anak kita membuka yang baik gitu ya, membaca yang baik gitu. Jadi literasi kita pun bagus. Gitu. Nah, rumah sakit tuh mungkin kita lengkap lah untuk screening KIPI ya, untuk screening. Jadi kalau misalnya ada keluarga pasien yang kok setelah vaksin kok gini, nah itu saya harapkan betul bisa koordinasi ke dokter di puskesmas, jika perlu nanti ke rumah sakit untuk dilakukan screening. Karena gini, saya nggak bisa bilang KIPI pasti tidak ada, itu nggak mungkin. Nggak ada jaminan dok. Tidak ada jaminan 100% aman dari KIPI. KIPI tetap ada, kejadian ikutan pasca imunisasi itu tetap ada, tapi jumlahnya tidak banyak, gitu ya. Tidak, maksudnya KIPI yang parah ya. Tapi kalau yang ringan-ringan kayak bengkak pada tangan, nah itu mungkin ada. Masih ada itu. ya. Kita kembali ke penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Bang Raffi. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Jana di Subusalam, Bang Raffi. Ibu siapa? Yuna. Bang, Ibu Jara. Ibu Zahra ya di Subulu Salam. Silakan Bu Zahra, pertanyaannya Bu. Ibu Bang Raffi, kemarin itu anak saya baru aja vaksin. Di SMA. Iya. Jadi untuk ini saya tidak tahu efek samping atau gimana. Jadi setelah vaksin anak saya ini kayak mengalami itu pegal, terus kayak agak demam gitu dia Bang Raffi. Jadi saya tanyakan itu wajar atau gimana? Karena bagi kita ketahui kalau untuk yang habis vaksin itu kan efeknya tuh beda-beda Bang Raffi. Iya, baik. Oh, jadi yang terjadi dengan anak Ibu Zahra demam gitu Bu ya? Atau gimana gitu. Oke tadi Iya. mungkin bisa diulas kembali. Iya benar. Jadi pasti ada. Jadi respon ikutan setelah vaksinasi itu adalah suatu bentuk tanggapan dari imun kita terhadap vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Jadi itu cara kerja tubuh kita begitu. Jadi manusia ini bisa hidup lama karena berulang-ulang kena infeksi. Jadi tahan kita. Makanya ras manusia masih ada sampai sekarang. Karena bolak-balik dari zaman purbakala kena infeksi ini, infeksi itu, infeksi. Jadi makin lama manusia yang saat ini itu manusianya lebih kuat. Kalau kita baca sejarah itu ada dulu pernah ada pandemi yang pertama ya, flu Spanyol ya. Flu Spanyol itu bisa berlangsung sampai 3 tahun pada saat Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya. Itu 3 tahun pandemi flu. Sekarang kita kena flu biasa aja. Padahal dulu flu ini mematikan. Dia orang zaman dulu sekarang kena apa Bang Davi? Itu kena flu. Oh nggak apa-apanya tuh. Tapi kalau kita kembali ke tahun 1940-an, Bang Davi kenapa? Kena flu. Waduh ngeri kali, udah kayak COVID, meninggal. Nah, artinya sekarang flu sudah kita minum Prokol sudah sembuh. Maaf ya nyebut merek pula ya kan. Tapi ya kayak gitulah. Nah, sekarang mungkin di 20 tahun yang akan datang gitu. Itu Bang Davi kenapa? Kena COVID. Oh, ntar lagi sembuhnya tuh 3 hari aja. Nah, kayak gitu karena manusia seperti itulah kita. Semakin sering kena infeksi, tubuh kita semakin memorinya bertambah ya tentang kekebalan terhadap virus tertentu. Jadi kita semakin kuat gitu. Itulah. Kayak gitulah kalau lihat sejarahnya. Jadi tanda-tandanya bisa demam, bisa nyeri kepala, bisa apa gitu ya. Artinya lama-lama pandemi ini jadi endemi gitu. Iya, mungkin sudah endemi sekarang. Semoga sudah endemi ya. Oke, ya, baik gitu. ya. Itu Bu Zahra di Subulu Salam. Jadi Bu jangan terlalu panik begitu ya, khawatir gitu karena memang ya seperti itu reaksinya kalau setelah divaksin gitu. Dan kemudian juga memang tidak ada jaminan ya habis divaksin ini tidak terjadi KIPI dan lain sebagainya. Dok, kita ke capaian vaksinasi remaja kita di Aceh Singkil yang saat ini per data yang saya terima 9 Oktober itu masih cukup rendah. Jadi dari target 16.007 yang dosis pertama aja baru sekitar 22%, sekitar 3.000-an begitu. Dan yang dosis kedua baru 300-an, 1,9%. Dok, kalau melihat ini gimana nih? Nah, ini ya, sedih ya. Jadi gini. Pertama vaksinasi diberikan, efek nyatanya kita bisa lihat di COVID trend di dunia maupun di Indonesia itu angkanya turun, Nah, jadi ini sebenarnya vaksin itu adalah salah satu bentuk ikhtiar, bentuk usaha kita untuk menekan angka infeksi ini serendah-rendahnya gitu.
Kayak banyak contoh yang sudah divaksin. Kami sudah 3 kali divaksin, insya Allah nggak apa-apa. Ada beberapa teman yang remaja juga divaksin, insya Allah juga nggak apa-apa. Jadi kenapa mesti takut gitu? Walaupun ada resiko KIPI, tapi itu pasti tidak banyak ya, pasti tidak banyak. KIPI berat di Aceh Singkil masih 0, di Aceh, Provinsi Aceh juga mungkin masih 0 KIPI berat. Tapi kalau misalnya KIPI ringan, itu mungkin ada ya, demam, nyeri kepala gitu. Nah, saya pikir inilah orang tua untuk membantu ini ya, membantu meyakinkan anak-anaknya bahwasanya vaksin COVID ini penting juga untuk dia, karena anak punya risiko yang sama untuk menularkan ke orang dewasa ataupun ditularkan ke anak dari orang dewasa. Jadi apalagi sekarang kita sudah akan mau sampai kapan kita virtual gini, capek juga. Kita harus sekolah harus berjalan normal, semua harus berjalan normal. Nah, kalau sudah divaksin, herd immunity itu akan lebih cepat tercapai. Jadi semoga kita bisa lebih lebih angka infeksi beratnya sudah nggak kita jumpai lagi. Dan ini yang paling penting kita ketahui adalah kita belum tahu COVID ini sampai kapan ya. Betul. COVID ini kita belum tahu sampai kapan, ujungnya belum nampak pun ini ya, belum nampak ujungnya. Jadi mungkin kita harus bersiap hidup bersama COVID, bersiap membiasakan diri dengan protokol kesehatan, dan vaksinasi ya mau sampai kapan diundur anaknya vaksinasi, nanti dia nggak malah terhambat semuanya, karena dia kalau nggak divaksinasi dia akan dianggap sebagai suatu media penularan infeksi yang baik ya, jadi dia nanti malah menularkan ke yang lain, menularkan orang-orang yang memang tidak bisa divaksin. Contohnya apa? Orang-orang yang sudah tua renta, yang sakit, yang diabetesnya nggak terkontrol, itu kan nggak bisa divaksin. Orang-orang yang gagal jantung, yang mudah capek, bolak-balik minum obat jantung, hipertensi yang nggak terkontrol, nah itu kan nggak bisa divaksin memang dia. Nah, anak-anak yang tidak divaksin ini jadi media penularan untuk orang-orang atau untuk guru-guru di sekolah yang nggak bisa dapat vaksin kan gitu. Nah, jadi saya harap adanya peningkatan kesadaran lah. Ayo kita sama-sama vaksinasi, orang tuanya ayo kita ajak anaknya. Mungkin jangan mudah terlalu percaya dengan media sosial, bacalah dari sumber-sumber yang terpercaya, yang baik sumbernya dan bagus gitu ya. Jangan langsung ini hoax gitu. Karena kita rata-rata kan sekarang pakai gadgetnya mungkin 5 jam ya. 5 jam dalam 12 jam kerja itu kali ya. Maklum Dok, baru saya juga beli gitu kan. Saya juga gitu. Baru juga dapat gitu kan. Cuman berita hoaxnya ya Allah banyak kali berita hoaxnya itu ya. Jadi ya. makanya kita lebih teliti lah, lebih mawas diri lah dalam memilih informasi yang kita pilih ya. Oke. Mungkin itu juga Dok, kenapa nih COVID sudah berjalan setahun lebih begitu, kemudian masih saja ada masyarakat yang belum percaya ya, kemudian juga hoaxnya bertebaran di mana-mana. Ini mungkin yang jadi tantangan. Pertanyaannya, apakah memang sosialisasi yang masif dilakukan, baik itu pemerintah, baik itu dokter dan lain sebagainya, kurang ditangkap oleh masyarakat? Ya, jadi kita gini, ya memang sekarang ini tenaga medis nggak bisa bekerja sendirian. Kita butuh influencer daerah untuk terjun lah, misalnya ulama-ulama, Extra FM, misalnya siapa lagi yang influencer yang ada di daerah Aceh Singkil ini untuk turun membantu, memberikan, mungkin ada yang ada artis daerah yang terkena COVID, dia bisa dibawa ke sini ya kan. Itu kemarin Dokter Riki sudah jelaskan pengalaman dia udah kena COVID sendiri, rasanya gimana. Nah, jadi itu mungkin bisa membantu menyadarkan juga, karena nggak mungkin bisa semua juga, pasti ada 1-2 yang susah untuk diajak ini ya anak-anak kita nih vaksinasi di Posyandu tetap dilanjutkan, yang remaja ayo kita fokus COVID, terus membaca yang baik lah, ini intinya nih, kita harus merubah budaya kita kan, harus biasakan membaca, anaknya dilatih membaca yang baik gitu aja. Apalagi kalau sudah dicerita ibu-ibu ya, antar dari mulut ke mulut ini Dok ya. Saya dapat baca berita di Facebook begini gitu kan. Terus berantai terus dia. Cepat kali nyebarnya gitu kan. Nggak tahu sumbernya dari mana gitu kan Dok. Itu yang sering terjadi. Dok, tadi kita sempat nih cerita soal bagaimana dia kena asma, kemudian dan lain sebagainya, kemudian vaksinnya ditunda. Nah, saya mau tanya nih, penundaannya
sampai kapan ya? Apakah benar-benar sampai namanya dia asma? Nggak mungkin misalnya dia sampai sembuh nanti bisa juga dia kambuh lagi begitu dok ya? Nah ini pertanyaannya dok. Nah, jika dia 1 minggu bebas gejala, bisa vaksin. 1 minggu. Bebas gejala. Nah, jadi misalnya dia datang hari ini berobat, ya kan? Terus 3 hari ini misalnya hari Senin lah, hari Senin dia berobat. Hari Rabu dia sudah bebas gejala, sudah enakan nih. Iya. Padahal hari Senin dia tadi divaksin di sekolah kan, Iya, tapi karena betul, dia betul. sesak kan nggak bisa. Dia minta ke dokter, kami berikan surat penundaan. Iya. Hari Rabu dia sudah sehat, sudah enak, minum obat ya, obatnya juga sudah habis. Maka seminggu dari hari Rabu, artinya Rabu minggu depan, Iya. dia boleh divaksin. Begitu juga dengan kejang, misalnya epilepsi nih, Iya. dapat asam valproat ya, dapat obat teratur, dia kejang nih hari Senin, mau divaksin tuh, tapi kejang dia tadi pagi, nggak boleh kan? Ke dokternya dulu, kita minta surat penundaan. Sampai kapan? Jika setelah diberikan obat hari Senin tidak ada kejang lagi, sampai hari Senin depan boleh divaksin hari Senin depan, begitu seterusnya. Jadi kita pakai 1 minggu aja. Satu Oke. minggu ya, Ya, 1 1 minggu minggu, ya. ya. Oke, baik. Ini dicatat nih Bu Ibu ya. Karena terkadang karena sudah asma begitu ya. Jadi udahlah nggak usah aja begitu kan. Iya, Terakhir benar. jadinya Memang itu nggak usah aja gitu dok Nah, kan. kita kan pasti anak ini kan anak kita ini sesuatu yang paling sangat berharga gitu kan. Betul. Ya kita tentu juga harus sebagai orang tua kita takut ada apa-apa ya. Tapi semoga informasi ini membantu ya, karena percayalah anak yang asma jika tidak divaksin akan lebih mudah terkena infeksi COVID yang berat. Nah, dia jadi komorbid ya. Anak epilepsi yang sering kejang yang tidak divaksin akan lebih mudah terkena infeksi COVID yang berat, bukan yang ringan ya, yang berat, karena dia komorbid. Anak yang lumpuh, misalnya anak Guillain-Barré syndrome atau yang lumpuh layu lah, Iya. yang tidak divaksin juga komorbid. Jadi anak yang lumpuh juga kita vaksin. Kalau nggak ada gejalanya, nggak ada demam, nggak ada apa, ya kita vaksin tetap. Gitu. Ada ya. jaminannya itu dok. Nah, itu pertanyaan tadi. Ada jaminan kah? Nah, itulah. Ini kan bentuk ikhtiar kita. Jadi kalau misalnya contohnya pada anak yang lumpuh ya, lumpuhnya karena apa? Misalnya karena ada istilah Guillain-Barré ya, ada beberapa jenis kelumpuhan pada anak. Nah, itu boleh divaksin dia. Asal dia tidak minum obat lagi, kan sifatnya sudah apa ya? Sudah misalnya nggak ada gejala penyerta kayak demam segala macam, itu bisa divaksin. Atau karena itu masuk komorbid. Kalau komorbid, jadi kalau anak dengan komorbid akan lebih mudah terkena infeksi COVID yang berat. Jadi ya harus divaksin lah mereka, gitu. Harus divaksin mereka. Jadi dok, kalau misalnya jarak 1 minggu tadi dok, dia kan sebelumnya dia minum obat dok. Apakah itu tidak malah bereaksi dengan efek dari obat tersebut dok? Apalagi misalnya kalau penyakit berat biasanya kan dosisnya tinggi tuh dok. Ya, jadi kalau misalnya obat yang kita takutkan, obat yang kita cegah pemberian vaksin adalah obat-obat imunosupresan ya, seperti steroid. Jadi kenapa nggak diberikan? Itu pun karena menurunkan efikasi dari vaksinnya. Saat kita berikan vaksin, dia minum obat-obat imunosupresan, contohnya penyakit sindroma nefrotik. Kita ada beberapa rawat ya, anak yang sakit ginjal, yang bengkak-bengkak ya, matanya bengkak, kakinya bengkak itu. Dia dapat obat imunosupresan, itu bisa sampai 2 bulan. Nah, kita nggak boleh kalau dia di atas 2 minggu nggak boleh kasih, nggak boleh kita kasih vaksin. Kenapa? Pada saat divaksin, vaksinnya sia-sia. Jadi nanti diberikan setelah selesai pengobatan gitu. Karena begitu vaksinnya turun, imunnya mau respon, ditekan sama obat yang tadi. Jadi ya nggak ada guna. Tapi obat-obat yang lain ya silakan saja bisa. Contohnya TBC. Anak dengan TBC di fase 2 bulan pertama kita nggak bisa kasih vaksin. Di fase intensif ya, fase 2 bulan pertama pengobatan itu tidak diberikan vaksin. Tapi setelah 2 bulan dia minum obat nih, bisa berikan vaksin tetap. Anak HIV juga gitu, anak HIV dok? Iya, anak HIV kita berikan vaksin. Tapi kita nilai CD4-nya ya. Ada istilahnya namanya CD4 ya, CD4 itu untuk melihat status imunnya. Kalau dia di bawah 200, di bawah umur 5 tahun, kita nggak bisa vaksin. Tapi kalau di atas 200, kita vaksin. HIV loh, jadi HIV divaksin, epilepsi divaksin, asma divaksin, yang lumpuh layu juga divaksin, apalagi hemofilia divaksin, dan gizi buruk. Nah, gizi buruk kita tunda, karena alasannya kalau anak gizi buruk, ya respon imunnya juga seperti minum obat imunosupresan.
respon imunnya jelek. Diberikan vaksin nggak ada gunanya. Tunggu dulu sampai dia bagus ya, gizinya bagus, baru kita vaksin. Anak yang gemuk boleh vaksin, overweight boleh vaksin, obesitas boleh vaksin. Jadi insya Allah aman. Tapi kita harus waspada KIPI, dan nanti KIPI ini rumah sakit kami siap. Dan mungkin apa ya, itu tadi mungkin perlu suatu call center daerah nih. Iya, call center vaksin gitu ya. Itu tugasnya dinas kesehatan nih, tambah lagi. Kami siap, saya siap. Oke. Call center vaksin nih ya. Iya. Oke, nanti kita bilang nih sama orang dinas kesehatannya, mudah-mudahan tersampaikan. Karena memang masyarakat perlu, ini bingung nih mau tanya sama siapa begitu kan. Dokternya buka, ya ini masih di sini dokternya. Ya, dokternya di sini itu kan. Tapi kalau ada call centernya kan sekarang handphone Bisa, udah di genggaman gitu dok ya, lebih cepat ya, pertanyaannya lebih cepat sampai. Nah ini masukan nih ya. Baik, nggak terasa ya, kita sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di pagi hari ini di Talkshow Interaktif Chasing Killer Road COVID. Remaja divaksin COVID-19, siapa takut? Nah, siapa takut ini udah dijelaskan nih sama Pak Dokter. Jadi apalagi yang ditakutkan? Nah, kalau masih ragu silahkan datangi Pak Dokter Deka. Sebelum saya tutup, dan Dokter Popi ya, kami berdua di sini. Iya. Kalau anak kita Dokter Popi dan saya. Gitu. Saya minta closing statement sebelum saya tutup nih dok. Iya, jadi yang pertama kita harus siap-siap. COVID ini belum berakhir, kita belum tahu ujungnya sampai kapan. Tetap di protokol kesehatan, dibiasakan anak-anak kita dengan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Dan vaksinasi sudah terbukti menurunkan angka tren COVID baik di dunia maupun di Indonesia. Kita bisa lihat di Google Trend, bisa Ibu akses. Sekarang informasi sangat mudah sekali kita lihat ya. Dan jangan mudah percaya hoax ya, jangan mudah percaya hoax. Jika ada berita yang sifatnya heboh mengenai vaksin corona, mohon ditelusuri dulu sumbernya dari mana, terus bagaimana isinya, apakah logis atau tidak gitu ya, dan bisa juga dengan mengkonfirmasi dari tenaga kesehatan yang menangani gitu. Mungkin itu aja Bang Davi, semoga berguna. Oke, terima kasih Pak Dokter ya, mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat ya, menambah pengetahuan, mengedukasi para orang tua supaya mengizinkan nih anaknya untuk divaksin, karena memang kembali ya kepada keseriusan pemerintah saat ini untuk melindungi warga negaranya. Nah, salah satunya dengan vaksinasi. Maka dengan ini ya, ayo kita izinkan anak-anak kita untuk ikut vaksin. Nah, baik, itulah kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam Talkshow Interaktif Aceh Singkil Darurat COVID-19 yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil. Ketemu lagi di Kamis yang akan datang tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Davi dan Pak Dokter Deka dan beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.